Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran kimia hari ini ya. Alhamdulillah, semoga di hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas semaksimal mungkin. Semoga apapun aktivitas kita hari ini bernilai ibadah di mata Allah ya. Hari ini kita masuk pertemuan keempat di pokok bahasan kesetimbangan kimia. Jadi kita masih pokok bahasan kesetimbangan kimia. Tujuan pembelajaran yaitu mengolah data untuk menentukan tetapan kesetimbangan. Jadi kita masih yang di perhitungan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan kimia itu ada dua. Yang pertama adalah Kc. Ini sudah kita bahas pada pertemuan ketiga. Sekarang masuk kita yang kedua, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau simbolnya adalah Kp. Reaksi Ma gas ditambah Mb gas setimbang Pc gas ditambah Qd gas. Yang kita perhitungkan pada Kp hanya untuk wujud gas. Kita lihat A, B, C, dan D adalah senyawanya, sedangkan M, N, P, dan Q adalah angka koefisien masing-masing. Sehingga dari persamaan reaksi di atas, kita bisa tuliskan rumus Kp-nya. Karena kita berbicara tentang tekanan, maka masing-masing punya tekanan atau yang disebut dengan tekanan parsial. Jadi ada tekanan parsial A, tekanan parsial B, dan tekanan parsial C, serta tekanan parsial D. Ingat, dalam menuliskan rumus Kp atau Kc, selalu ruas kanan dibagi ruas kiri dipangkatkan koefisien reaksi masing-masing. Sehingga kita dapatkan rumus Kp untuk persamaan di atas. Kp sama dengan Pc, artinya P kecil ini adalah tekanan parsial ya. Jadi Pc berpangkat koefisiennya P dikali PD, koefisiennya adalah Q berpangkat Q dibagi PA berpangkat koefisiennya M dikali PB berpangkat N. Ini rumus Kp-nya. Sedangkan P kecil ini rumusnya adalah mol gas tersebut dibagi mol seluruh gas dikali P besar. P besar adalah tekanan total gas-gas. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama. Sebanyak 5 mol gas amonia. Amonia itu rumusnya NH3. Ya, dimasukkan. Kalau dimasukkan berarti adalah di keadaan mula-mula. Berarti NH3 kita tarik garis lurusnya ini sebanyak 5 mol. Ini yang diketahui di awal. Dan terurai sebanyak 2 mol. Jadi NH3 terurai. Ini NH3 terurai 2 mol. Ini. Ya, 2 mol. Serta menghasilkan gas hidrogen dan gas nitrogen. Campuran gas-gas pada kesetimbangan menghasilkan tekanan total 3,5 atm. Berarti ini adalah P besar. Kita disuruh menghitung Kp. Dari data yang ada di soal, yang berwarna hitam datanya, diketahui NH3 mula-mula ada 5 mol. Terurainya 2 mol. Maka kita bisa cari setimbang untuk NH3. Rumus setimbang untuk NH3, kita tinggal mengurangkan, mula-mula dikurang terurai. 5 kurang 2, didapatlah dia 3 mol. Setimbang NH3. Di sini untuk mencari setimbang N2 dan H2 adalah menggunakan perbandingan koefisien dari yang terurai si NH3. Kita lihat N2
koefisiennya 1. Di koefisien dicari dibagi koefisien diketahui. Koefisien N2 itu adalah, NH3 itu adalah 2. Jadi 1/2 dikali yang diketahui. Diketahui itu adalah 2 mol terurainya. Setengah kali 2, 2 habis, didapatlah 1 mol. Setimbang N2. Sekarang setimbang untuk H2. Koefisien H2 yang dicari 3. Koefisien dibagi koefisien NH3 yang diketahui 2 dikali mol diketahui ini tadi ya, 3/2 kali 2 didapatlah 3 mol. Maka mol-mol yang kita gunakan adalah mol yang dalam keadaan setimbang ini. Kita cari jumlah mol total atau mol seluruh gas. Siswa tinggal jumlahkan 3 tambah 1 tambah 3, didapatlah dia 7 mol totalnya. Setelah dapat mol total, kita cari tekanan parsial masing-masing atau P, di mana rumusnya mol gas tersebut dibagi mol seluruh gas dikali P. Ingat yang dipakai adalah mol disetimbang. Sehingga untuk mencari PNH3, ini NH3, berarti mol gas tersebut adalah 3, dibagi mol seluruh gas itu adalah 7 dikali P besar. Tekanan total kita ada 3,5 atm. Didapat 1,5 atm. Selanjutnya PN2. N2 itu 1 mol, jadi 1/7 dikali 3,5 didapat 0,5 atm. Selanjutnya PH2. 3/7 dikali 3,5 hasilnya 1,5 atm. Setelah kita dapatkan tekanan parsial dari masing-masing senyawa, kita tuliskan rumus Kp-nya. Kita punya persamaan 3 ya, setimbang ini N2 ditambah 3H2 ya. Nah, ingat rumus Kp-nya adalah kanan dibagi kiri. Ada N2, maka PN2 koefisiennya 1. Pangkat 1 dikali ada H2, berarti PH2 pangkat 3 karena koefisiennya 3. Dibagi ruas kiri ada si NH3, PNH3 koefisiennya 2. Jadi PNH3 pangkat 2. Masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan. PN2 ini 0,5 dikali PH2 1,5 pangkat 3 dibagi PN pangkat 2. Di sini ada yang sama, 1,5 pangkat 3, 1,5 pangkat 2. Yang di bawah berarti habis, yang di atas sisa 1. Sehingga hasilnya Kp sama dengan 0,5 dikali 1,5. Kita dapatkan Kp-nya 0,75. Soal yang pertama. Semoga siswa bisa ya. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Pada soal yang kedua, dalam ruang tertentu, mula-mula 2 mol SO2. Jadi 2 mol SO2, ini yang diketahui mula-mula. Dan 2 mol gas O2. 2 mol gas O2. Pada suhu T derajat Celcius terjadi kesetimbangan 2 SO2 gas ditambah O2 gas setimbang 2 SO3 gas. Pada saat setimbang terdapat 1 mol SO3. Ini setimbang 1 mol SO3. Jika tekanan total 7 atm, berarti ini nanti adalah P besar. Berapakah harga Kp? Dari data soal yang ada yang berwarna hitam, SO2 ada 2 mol mula-mulanya, O2 2 mol. Kemudian setimbang SO3 ada 1 mol. Maka kita bisa mencari dari yang setimbang. Dari yang setimbang diketahui ini, kita mau mencari terurainya CO2 dan terurainya SO2 berdasarkan yang tanda panah ini. Maka untuk mencari terurai O2, koefisien dicari, koefisien O2 itu 1
dibagi koefisien diketahui SO3, koefisiennya adalah 2. Berarti 1 dibagi 2 dikali mol diketahui. Mol diketahuinya berarti ini. Dikali 1. Setengah dari 1 didapatlah terurai O2 itu 0,5. Setelah didapat terurai O2 0,5, kita bisa mencari setimbang O2 dengan cara mula-mula dikurang terurai. Didapatlah setimbang O2 itu 1,5 mol. Sekarang untuk terurai SO2, koefisien SO2 itu 2, koefisien yang diketahui SO3 juga 2, dikali mol diketahuinya ini ada 1, sehingga 2/2 dikali 1 didapatlah dia 1 mol. Ini yang terurai SO2. Ada mula-mula 2 mol, terurai 1 mol. Maka bisa kita dapatkan setimbang untuk SO2 mula-mula dikurang terurai. 2 dikurang 1 didapatlah setimbang untuk SO2 1 mol. Setelah itu kita jumlahkan mol di setimbang, berarti atau mol seluruh gas, berarti 1 ditambah 1,5 ditambah 1, didapatlah dia mol seluruh gasnya 3,5 mol. Kita mau mencari tekanan parsialnya, di mana rumusnya P kecil itu mol gas tersebut, ingat yang dipakai yang di setimbang molnya ya, dibagi mol seluruh gas yang 3,5 tadi, dikali P besar kita ada 7 atm. Kita dapatkan PSO3 1 dibagi 3,5 dikali 7 didapat 2 atm. PSO2 1 dibagi 3,5 dikali 7 didapat 2 atm. PO2 1,5 dibagi 3,5 dikali 7 didapat 3 atm. Sudah kita dapatkan P masing-masing. Sekarang kita mau menuliskan persamaan reaksi, KP dari persamaan reaksi, di mana tadi kita punya persamaannya itu SO2 ditambah O2 setimbang di sini 2. Nah, sehingga KP, ingat untuk menentukan KP itu adalah kanan dibagi kiri pangkat koefisien masing-masing. Di kanan ada SO3, koefisiennya 2, maka PSO3 pangkat 2. Di kiri ada SO2, koefisiennya 2, di PSO2 pangkat 2 dikali PO2, koefisiennya 1. Masukkan angka-angka dari P ini yang kita dapat ini, sehingga PSO3 2 pangkat 2 dibagi PSO2 juga 2 pangkat 2 dikali PO2 itu 3. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, hasilnya adalah 1. Berarti hasil akhirnya adalah 1/3 atau 1/3. Ini hasil KP soal yang kedua. Sekarang kita lihat model soal yang ketiga. Model soal yang ketiga, harga KP untuk reaksi 2X gas, ini reaksinya 2X gas setimbang 3Y gas, diketahui KP-nya 1/8. Pada suhu tertentu adalah 1/8. Jika kesetimbangan, dalam kesetimbangan tekanan parsial X, berarti adalah PX 8 atm, berapakah tekanan parsial Y atau PY? Dari persamaan reaksinya 2X gas setimbang 3Y gas, kita tentukan rumus KP-nya. Ingat, kanan dibagi kiri. Di kanan ada Y dengan koefisiennya 3. Jadi KP sama dengan PY pangkat 3 dibagi ruas kiri PX pangkat 2. Kemudian kita kali silang, sehingga PY pangkat 3 sama dengan KP dikali PX pangkat 2. Masukkan angka yang diketahui. PY pangkat 3 sama dengan KP ada 1/8 dikali PX. PX-nya 8 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64. Jadi
PY pangkat 3 sama dengan 1/8 kali 64. Ini bisa 64 dibagi 8, didapat atasnya 8. 1 kali 8, sehingga PY pangkat 3 sama dengan 8. PY sama dengan, berarti akar pangkat 3 dari 8. Hasil akhirnya adalah 2 ATM. Jadi kalau dia KP atau KC tidak ada satuannya, tetapi kalau tekanan parsial satuannya adalah ATM atau atmosfer. Itu soal-soal yang berhubungan dengan KP. Sekarang kita masuk yang E. Derajat disosiasi, simbolnya adalah alfa, yaitu perbandingan antara banyaknya zat yang terurai dengan banyaknya zat mula-mula. Sehingga bisa kita rumuskan alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Di mana harga alfa antara 0 dengan 1. Jadi alfa besar dari 0 dan alfa kecil dari 1. Atau jika kita jadikan persen, berarti dia terletak antara 0 sampai 100%. Alfa besar dari 0 dan alfa kecil dari 100%. Jika alfanya 0, berarti dia tidak terurai. Sedangkan jika alfanya 1, berarti dia terurai sempurna. Dan jika alfanya antara 0 dengan 1, berarti dia terurai sebagian. Kita ada soal, ini satu soal aja ya, untuk yang derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Sebanyak 0,1 mol HI dimasukkan. Jadi adalah HI mula-mula 0,1 mol. Maaf. Dimasukkan ke dalam bejana 2 liter. Lalu terurai menurut reaksi 2HI gas setimbang H2 gas ditambah I2 gas. Mohon maaf ya. Sekarang kita lanjutkan. Jika terbentuk 0,02 mol I2, terbentuk berarti disetimbang, ini dia 0,02 mol. Hitunglah derajat disosiasinya atau alfa. Dari yang diketahui ada mula-mula HI 0,1 mol, I2 setimbang 0,02 mol. Maka kita cari setimbang H2. Rumusnya koefisiennya 1. Yang diketahui I2 koefisiennya 1 dikali molnya I2 0,02. Didapatlah H2 setimbang itu 0,02 mol. Sedangkan untuk terurai ya, dari ke atas ini terurai HI, koefisien HI 2 dibagi koefisien I2 1 dikali mol I2 setimbang 0,02, didapatlah 0,04. Sehingga setimbang untuk HI ini tinggal siswa kurangkan, didapat dia 0,1 dikurang 0,04 adalah 0,06. Kita mau mencari alfa, derajat disosiasi, di mana rumus alfa itu adalah jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Terurai kita ada 0,04, 0,04 dibagi mula-mula kita 0,1. 0,04 dibagi 0,1 kita dapatkan 0,4. Ini alfanya. Atau jika kita jadikan ke persen, berarti 0,4 dikali 100%, sehingga alfanya adalah 40%. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga siswa diberikan kemudahan pemahaman ya. Insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.